Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan saat ini saya bersama Kepala Desa Margamukti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Odang Kusnadi. Bapak Haji Odang Kusnadi yang mungkin ini seorang pimpinan yang begitu bijaksana, tapi dia juga sungguh-sungguh untuk memajukan daerah dan peduli kepada masyarakat. Untuk lebih jauh, yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Odang. Sebentar Pak, untuk Desa Margamukti itu berapa RW Pak yang di sini ada itu? Margamukti ini terdiri dari 26 RW. 26, RT-nya berapa? 134 RW. 134 RT. Cukup banyak juga. Kalau misalkan penduduknya berapa di sini? Penduduknya kurang lebih sekitar 17.000 lebih. 17.000? Hampir 18.000. Hampir 18.000 misal. Ini mungkin sangat begitu luas. Banyak dan luas juga kan, mungkin untuk penduduk begitu banyak. Pak, ini ngomong-ngomong nih, bantuan apa saja yang telah turun untuk 2021 untuk Desa Margamukti ini? Dari Margamukti. Margamukti. Iya. Ini apa aja mungkin Pak? Alhamdulillah pada tahun ini ya bantuan-bantuan mungkin seperti yang hampir umum ya yang diterima oleh desa-desa Kabupaten Bandung. Mungkin di antaranya ya bantuan-bantuan yang kita terima seperti biasa dari ADVD, dari DD gitu ya. Bandung juga. Kalau Raksa ada? Raksa juga ada. Pak, ini untuk pembangunan dana desa. Karena ini kan di samping mungkin untuk kegiatan non fisik ya. Untuk fisiknya sendiri apa saja yang udah desa Pak? Fisiknya alhamdulillah mungkin kalau Pak Agus melihat kita sudah alhamdulillah tahun ini apa yang kita cita-citakan mau membangun Gedung Seni dan Budaya Gedung Seni dan Budaya itu ya. BUMDes ya. Wah, alhamdulillah mungkin tahun ini kita dibangun kurang lebih selama 4 bulan. 4 bulan itu ya, prosesnya. Kurang lebih selama 4 bulan kurang lah ya. Alhamdulillah sudah terwujud dan mungkin kemarin alhamdulillah sudah dipakai untuk tingkat kecamatan. Terus ya berbagai kegiatan. Mungkin kelihatan begitu wah ya untuk menurut kami begitu wah. Karena mungkin banyak bercerita ini ada suatu kelebihan atau mungkin daya tarik sendiri atau mungkin suatu penataan yang begitu bagus katanya untuk desa Margamukti. Untuk yang lainnya mungkin. Ya. Yang lainnya mungkin kita juga sudah bangun jembatan. Ya, 5 jembatan yang 5 titik juga di daerah mana itu? Itu di RW di Ransamanya, di RW 10, di RW 12, di RW 9 11, di RW 3. Ya, alhamdulillah. Jadi pada tahun ini apa yang kita melihat awalnya jembatan yang begitu reot, istilahnya orang Sunda, tapi mobilitasnya begitu tinggi, jadi kita khawatir. Jadi alhamdulillah tahun ini bisa terwujud Pak ya. Sekarang udah beres Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin selain itu dari Posyandu juga. Posyandu dari dana desa juga. Berapa titik Pak itu Pak? Posyandu alhamdulillah 2 sudah diberdayakan juga ya. Itulah kelebihan dari ya, Bapak pimpinan Kepala Desa Margamukti yang begitu semangat. Pak, mungkin untuk Bandung sendiri apa nih, untuk fisik, ada fisik nggak untuk Bandung? Bandung seperti biasanya kan sudah ada ini yang kayaknya kisi-kisinya alhamdulillah kita sudah bangun juga untuk Bandung biasa untuk penataan air gitu. Air minum atau air mana? Untuk air bersih untuk penataan. Dan alhamdulillah kita juga mungkin dapat dari Disperkintan juga ada sumur dangkal juga. Sumur dangkal berapa titik itu? 1 titik. 1 titik di mana Pak? Di RW 2. RW 2 Kampung Sukamena. Kalau raksa Pak ini untuk apa raksa? Raksa desa mungkin sekarang kita ada selain dari hal-hal yang sudah biasa, kita juga bisa membangun rutilahu. Ya, wah hebat. Berapa ini KPM? 5 unit yang 5 unit di mana aja Pak? Itu ada di RW 5, di RW 3, alhamdulillah juga ada di RW 24, ya, jadi ada di lain-lain. Nah, dari raksa tersebut ya alhamdulillah jadi bisa membangkitkan masyarakat untuk bersuadaya. Sehingga dari raksa itu yang kita rencana akan dibangun 5, alhamdulillah lebih dari 5. Lebih dari 5. Karena kepedulian masyarakat. Oh hebat, cuma swadaya tinggi juga Pak ya. Tinggi. Mungkin berkat bimbingan dan arahan juga Pak ya untuk menjadi meningkatkan swadayanya Pak ya. Itu arahan mungkin alhamdulillah jadi kesadaran dari masyarakat. Jadi kita bangun bersama-sama akhirnya untuk menghasilkan bersama-sama. Dan luar biasa juga selain itu kita juga di tahun ini ada sumbangsih
dari salah satu warga, Warga, salah satu warga kehormatan, kita sudah bisa membangun masjid di RW 24 dan 7 gitu ya. Alhamdulillah, masjid Itu murni swadaya masyarakat. murni itu kan Sampai di tahun ini itu alhamdulillah itu mungkin fenomenal, hampir habis 1 miliar. 1 miliar. Iya, 1 miliar. Pemirsa, inilah yang perlu Alhamdulillah. dicontoh 1 oleh miliar, hampir 1 desa miliar. lain, Ya. masyarakat ini. Jadi masyarakat itu waktu itu menabung istilahnya dari pertanian sampai 1,5 tahun. Prosesnya itu Iya, proses satu tahun setengah bisa mengumpulkan sekitar 150 jutaan 150 ya. juta. Tapi alhamdulillah jadi biaya 900 lebih itu alhamdulillah kita bersyukur dari Pak Haji Dede Tajia. Wah, jadi dia sebagai apa di sini? Beliau itu Donatur kebetulan aja? donatur Yang ada di lingkungan kita kan? yang alhamdulillah ada. Alhamdulillah, itu pemirsa yang perlu Ya, dicontoh alhamdulillah. karena di samping pembangunan Jadi megah lah. megah. lah. Jadi untuk sarana ini mungkin kegiatan keagamaan rohaninya begitu saja. Peduli juga masyarakat Marga Mukti ini karena mungkin dengan swadaya murni Pak ya. Swadaya murni. Karena mungkin dari tabungan ya dikumpulkan masyarakat terwujudlah suatu masjid yang begitu megah dan wah juga ya. Wah, insya Allah. Mungkin di Marga Mukti mungkin paling megah. insya Allah. Paling megah, alhamdulillah itu yang perlu Itu dicontoh walaupun nih. tempatnya di pinggir, Pinggir. ya di RW 24 dan RW 7. Tapi masjidnya megah. Masjidnya begitu megah. Insya Allah, Mungkin alhamdulillah. itu mungkin Di- suatu suatu usaha ya Iya. dari misalkan semua masyarakat dan pemerintahan juga kepedulian donatur di sini yang tidak kalah mungkin dari desa lain untuk kepedulian untuk keagamaan Pak ya. Pak, Alhamdulillah. kalau dari ADVD ada visi nggak? ADVD betul ada video itu untuk membangun jalan juga alhamdulillah Jalan juga. Itu di yang mana, yang menghubungkan RW 5 dan RW 24 dan RW 7. Kampung apa? Kampung. Itu yang kalau ini kampungnya Kampung Cipanas, Kebon Jambu, dan menghubungkan Kampung Padamukti. Padamukti. Ya. Pak, ini kan tadi bilang Bapak katanya membangun gedung seni budaya. Ada tantangan kayak gini karena ini kan Bapak itu karena mungkin cita-citanya kan luar biasa ya kan, ingin memuliakan bahwa dan memberikan surprise bagi masyarakat bahwa inilah mungkin pemerintahan Desa Marga Mukti yang perlu dipandang, yang perlu ditebah mungkin inilah sebagai pelaksanaan wujud karya nyata pemerintahan desa untuk membuktikan masyarakat. Gimana ada tantangan Ya. selama membangun? Sebetulnya mungkin setiap membangun tantangan itu pasti ada ya. Tantangan itu pasti ada. Jadi kan biasa ada pro dan ada yang kontra juga. Tapi kita selalu berpikirnya selama ini untuk kepentingan masyarakat. Betul. Karena kita membangun, kalaupun nanti kita selesai kan tidak akan dibawa ke rumah. Betul. Tapi Untuk kepentingan tapi masyarakat. kita berpikir pun kalau orang Sunda bukan hayang kapuji, Hmm. tapi karena memang kebutuhan. Kebutuhan ya. Dulu bangunannya pendek, apalagi waktu kemarin kita ada COVID, Betul. di mana pertemuan harus jaga jarak dan mungkin ventilasi harus bagus. Bangunan kemarin menurut saya kurang layak untuk itu, Betul. sehingga kita membangun itu karena memang kebutuhan. Kebutuhan Kita ya. bukan melihat mau wahnya Nah. atau mau surprise-nya, tapi memang kebutuhan kita. Kebutuhan. Dan itu memang cita-cita saya waktu dulu. Jadi kalau Allah mentakdirkan yang mau dibangun ini dan alhamdulillah itu terwujud. Jadi bukan perencanaan bukan perencanaan dadakan. Tapi memang itu kebutuhan gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau tantangan pasti mungkin Pasti ada. setiap, cuman kita berpikirnya kita melihat kebutuhan yang banyaknya, Betul. kepentingan masyarakat yang banyaknya. Kalau tantangan, kalau yang pro ya Ya. sudah biasa. Ya. Itu mungkin tantangan sebagai Sebagai bahan motivasi aja Pak ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa lah. Iya, orang-orang luar biasa. Luar biasa. Karena mungkin dipakai untuk misalnya kegiatan musrembang, mungkin termasuk bisa sambut lah ya yang dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan menurut nih yang datang ke sini ya luar biasa nih gedung seni dan budaya ini tuh mungkin sangat istimewa sekali Pak. Alhamdulillah. Mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang mengatakan inilah luar biasa. Pak ini Karena kita berpikirnya mudah-mudahan mungkin kalau nanti saya habis jabatan, siapapun penerusnya sudah tidak memikirkan lagi betul gedung seni budaya Betul. atau mungkin aula-aula yang memang Betul. dibutuhkan. Dibutuhkan. Kita berpikirnya untuk masa depan aja. ya mungkin ke depannya Pak ya. Kita betul. Seperti apa Pak ini kan banyak ini kalau nggak nanyain kalau vaksin ini berapa persen Pak? Alhamdulillah vaksin kita sudah di atas 80%. Di atas 80%. Di atas 80%. Bahkan kemarin ada hari Kamis kita melakukan vaksin. Nah, hari Minggu juga walaupun hari libur kita pun melaksanakan vaksin juga. Dan alhamdulillah Desa Marga Mukti sudah mulai melaksanakan vaksin yang ketiga booster. Yang ketiga. Ya.
Kemarin kita dibantu oleh relawan Indonesia, Betul. alhamdulillah, dan kerjasama dengan katanya Kodam 3 Siliwangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini juga yang luar biasa, ini dari puskesmas, dari Termasuk dari anggota dewan juga katanya kan? termasuk dari anggota dewan juga terjun ke sini untuk ya alhamdulillah untuk berusaha maksimal. Berusaha maksimal supaya ya mudah-mudahan COVID-19 atau yang sekarang itu ada Omikron itu mudah-mudahan cepat musnah. Untuk kembali normal lagi ya. Kalaupun memang masyarakat sering bertanya, kenapa kok katanya sudah divaksin tapi masih ada yang kena? Jadi memang vaksin itu tidak menjamin kita tidak terkena virus. Betul. Cuman sebagai usaha maksimal, kalaupun mungkin terkena tidak separah yang belum divaksin. Betul. Antisipasi lah. Antisipasi. Dan untuk kekebalan tubuh, dan alhamdulillah saya pun sudah di booster nih. Sudah vaksin ketiga kemarin. Jadi aparat desa kebanyakan pun sudah vaksin ketiga, alhamdulillah. Kemarin ada ini sumbangsih dari relawan Indonesia yang bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi. Alhamdulillah. Terlaksana. Ini luar biasa. Kemarin nakesnya kita pun dibantu oleh tim sipur. Jadi kita kerjasamanya luar biasa. Ya. Dan juga dari hikmah. Ya dari Pak, ini kan tidak sedikit kepala desa yang ada keluhan lah. Karena dengan aktivitas atau kegiatan vaksin, dananya tidak jelas Pak katanya. Itu gimana diantisipasi? Karena di dalam RPJMD mungkin aturan vaksin itu tidak tertera ya, sedangkan vaksin harus dilaksanakan dalam aturan. Gimana nih antisipasi Marga Mukti ini? Iya, sebetulnya mungkin dari DD itu ada 8% ya, untuk penanganan COVID itu. Betul. Nah, kita coba untuk memaksimalkan itu. Memang setiap vaksin kita pasti keluar dana. Cuman mungkin tanda kutip ya, buat kami kesehatan, keselamatan masyarakat itu nomor satu. Lebih utama. Jadi kita bagaimana mengolah dana tersebut supaya masyarakat bisa sehat. Betul. Dan kalau masalah dana mungkin setiap kegiatan kita perlu dana, termasuk mungkin untuk kesehatan vaksin. Betul. Tapi, ya lumayan juga biayanya Pak. Mungkin lumayan. Tidak cukup misalkan datang dan mungkin cuma mengucapkan terima kasih. Mungkin sebagai orang adat Sunda mungkin ada satu timbal balik kepada petugas ya, dalam arti bentuk apa mungkin makanan mungkin. Ya, kalau petugas alhamdulillah selama ini kita sama sekali tidak terbebani. Betul. Sama sekali tidak terbebani karena petugas sendiri datang sini dengan sukarela. Kalaupun kita menyediakan hidangan atau apa itu mah hal yang biasa. Cuman yang kita lebih memperhatikan itu bagaimana untuk membangkitkan minat masyarakat, sadar masyarakat supaya memang ini vaksin itu kebutuhan kita bersama. Betul. Bukan kebutuhan pemerintah, hanya kebutuhan pemerintah, tapi kebutuhan kita bersama. Seperti mungkin Pak Gus lihat kemarin sekolah-sekolah lihat sendiri banyak yang daring. Sedangkan kalau di kampung daring itu lebih susah. Karena mungkin kuota bisa dibeli. Ya, mungkin HP bisa pinjam. Nah, tapi pengetahuan. Betul. Akhirnya ya daring kan tidak maksimal. Betul. Akhirnya banyak orang tua yang tidak siap dengan daring tersebut karena anak-anak kan akhirnya kalau tidak ngerti nanya ke orang tua. Sedangkan orang tuanya mungkin keterbatasan ilmu. Akhirnya keluarlah emosi. Betul. Jadi itu jadi masalah Pak. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri bagus. Ketika anak saya daring di rumah nanyain masalah yang memang tidak bisa terpecahkan. Ilmu yang dulu dengan ilmu sekarang kan berbeda. Walaupun mungkin akhirnya akan sama. Kalau 2 tambah 2 mungkin sama aja 4. Cuman ada cara yang berbeda, rumus lain. Itu yang kadang-kadang tidak. Jadi itu mungkin membuat orang tua sangat sedikit stres karena itulah mungkin ada hikmahnya mungkin karena itulah tugas guru yang sangat mulia Pak. Ketika misalkan tadinya orang tua kurang peduli kepada pendidikan guru sekarang terasa begitu berat tekanan Pak. Makanya ini mungkin kita kembali lagi ke masalah vaksin. Makanya vaksin sangatlah penting. Yang mudah-mudahan yang direncanakan oleh pemerintah yang kemarin kita bersama mudah-mudahan bisa tetap muka itu 100%. Kita bisa tetap muka 100% ketika mungkin vaksinnya jalan dengan baik. Nah, alhamdulillah juga mungkin perlu informasikan untuk SD, sekolah-sekolah di Desa Marga Mukti, alhamdulillah hampir semuanya sudah beres. Sudah beres vaksin Pak ya. Sudah beres. Pak, kan ini dari 6 sampai 11 tahun juga udah beres. Kan ini ada untuk 2022 kan ada aturan Perpres ya. Yang itu kan
katanya pembangunan fisik itu sedikit Pak. Sedikit Untuk sekali. gimana nih untuk mensikapi itu, karena mungkin ini kan berdasarkan musrembang Pak ya. Masyarakat kan menanti pembangunan, sementara aturan Perpres sekarang ada perubahan dan untuk fisik ada dikurangi. Mungkin gimana nih Pak menyikapi itu? Itu mungkin yang jadi keluhan hampir semua kepala desa. Kenapa jadi keluhan? Sebetulnya kalau mungkin ada dari rencana dari awal kita tidak terlalu ini ya. Betul. Cuman kita kan sudah rencana pembangunan itu sudah dimasukkan ke musrembang. Bahkan di musrembang itu terjadi perdebatan. Nah, tiba-tiba sekarang pas kita sudah akan merencanakan tahun ini dilaksanakan, tiba-tiba ada Perpres yang peraturan presiden yang mengharuskan minimal 40% untuk BLT-DD. BLT kan? Ya BLT-DD ditambah mungkin 20% untuk ketahanan pangan plus 8% untuk penanganan COVID. Sehingga kalau kita kalkulasi menjadi 68%, otomatis sisanya hanya 32%. Itu bukan hanya untuk fisik saja, tapi juga untuk pemberdayaan. Sehingga tadi apa yang dikatakan Pak Agus, kita harus betul-betul rekalkulasi. Berarti yang pembangunan yang sebetulnya akan kita laksanakan tahun ini, kita mungkin harus tunda dulu. Padahal mungkin masyarakat kebanyakan, kalaupun kita jelaskan, tapi masyarakat ketika ini bangunan istilahnya jembatan mau rubuh, harusnya dibangun. Betul. Ketika jalan ini sudah hancur, harusnya dibangun di tahun ini sesuai dengan yang kita janjikan. Itu yang kita janjikan. Gimana nih caranya memberikan arahan supaya kan gini kan, masyarakat asumsinya mungkin ini tahun sekarang apa ini gimana nih memberi pengarahan Pak Kades supaya masyarakat lebih jelas dan mungkin tahu nih untuk situasi ini Pak. Ya, itu kita sejak Perpres dikeluarkan, kita sudah mengumpulkan para RT dan para RW ya, untuk memberikan penjelasan bahwa tahun ini kemungkinan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan rencana pembangunan, walaupun ada usaha pengentasan kemiskinan yang memang harus kita tuntaskan. Ya. Cuman tadi tuh walaupun kita sudah coba sekarang RT RW kita bangun, pokoknya setiap sekarang kita ada kegiatan rapat atau saya kunjungan ke daerah ya, ke RW RW, itu pasti kita jelaskan. Ya walaupun tadi itu masyarakat ada yang mengerti, ada yang tidak. Tapi itu sudah menjadi resiko kita. Ya, Pak, ini tadi berkaitan dengan BRT Pak. Ya. Karena banyak kepala desa yang pusing dengan BRT. Karena mungkin kecemburuannya saat ini Pak ya. Ya mungkin yang sebelah sana dapat, sebelah sini. Karena banyak kejadian menurut informasi bahkan yang sudah dapat tidak dapat, kenyataannya masih itu juga Pak. Gimana nih untuk mengerti, karena mungkin ya kecemburuannya sangat tinggi Pak. Betul bagus. Makanya sekarang kita kerjasama dengan RW-RW, RT-RT, siapa yang sudah mendapat bantuan, siapa yang belum, kita padukan dengan DTKS yang ada di desa. Jadi istilahnya pengsinkronan data, nah antara yang di RW, di RT, plus mungkin yang di desa. Nah, terus kita juga mencoba dari sekarang menentukan siapa aja nih yang calon penerima BLT itu, dan kita survei ke lapangan. Ya, terutama kita mungkin tetap akan membidik pertama yang jompo, yang sudah punya penyakit menaun, plus mungkin kalaupun yang masih muda tapi memang perlu bantuan tersebut ya, yang kategori dalam tanda kutip terdampak dengan kemiskinan COVID-19 ini, kita pun akan bidik itu, tapi dengan catatan mungkin belum mendapatkan seperti PKH, BPNT. Betul. Jadi kita bidik dulu itu, karena memang banyak warga yang memang perlu bantuan. Untuk itu ya kita lebih teliti lagi. Walaupun tantangannya berat ya. Tantangan cukup berat juga Pak ya, karena mungkin tidak sedikit orang tidak menyadari lah, walaupun dia sudah mapan, sudah ada, tapi kena nama bantuan, dia berharap. Itu tantangan besar juga Pak ya. Betul Pak Agus. Itu yang besar buat tantangan buat kita. Mungkin bukan hanya di Marga Muti, mungkin sama aja di semua. Biasanya kalau bantuan ini ada ya, tapi tidak semua. Betul. Ada yang sebetulnya menurut kita itu mampu. Tapi ketika tetangganya mendapat bantuan, ini jadi seolah-olah jadi tidak mampu, jadi miskin lah gitu ya. Nah itu tantangan kita untuk memberikan penjelasan. Harusnya ya kita tuh pandai-pandai jadi orang yang bisa bersyukur. Betul. Ya,
ya itu yang tantangan yang betul Ya, yang paling tinggi Jadi sekarang yang mungkin, dihadapi oleh sekarang Pak, mungkin orang yang sekarang sudah tidak malu lagi mengatakan miskin Pak ya. Ya. Karena mungkin dilihatnya bantuannya itu Ya, kan, ya. padahal yang lebih miskin atau lebih yang tidak banyak. Ya. Nah, gimana nih di Marga Mulia nih lintas nanti Marga Mukti ini? Ya, itu mungkin pertama kita memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya. Dan terus yang kedua mungkin kita juga memberikan pengertian kepada RT RW untuk memberikan pemahaman yang sama. Yang ketiga tadi sinkronisasi antara data yang dari RT RW disinkronkan dengan DTKS yang ada di kita. Nah, kita sinkronisasi. Nah, plus mungkin ada survei ke lapangan juga supaya bantuan yang akan kita salurkan itu betul-betul tepat sasaran gitu. Itu yang kita yang mudah-mudahan apa yang direncanakan atau mungkin yang dibahas atau di forum itu dan mungkin kesetujuannya bisa ada kesepakatan ya. Amin. Pak, ini untuk pemerintahan Kabupaten Bandung sejauh ini gimana nih untuk masukan untuk Kabupaten Bandung atau mungkin yang dirasakan selama pemerintahan melalui program bedas ini, gimana Pak menurut Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ini kan bedas belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Tapi kami sudah rasakan dampak positifnya, kelebihannya. Gitu. Jadi apa yang pemerintahan yang sebelumnya mungkin ini disempurnakan oleh pemerintahan yang sekarang, apa yang kemarin kurang sekarang coba ditambah oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi kita sudah merasakan perhatian pemerintah dari Pak Bupati khususnya itu. Perhatian ya Pak Bupati, perhatian yang luar biasa kepada pemerintahan desa. Terus ya mungkin ini program yang luar biasa. Sekarang kan RT RW mendapatkan BPJS. Betul. Ya, termasuk Linmas ada Linmas lagi yang dulu mungkin kurang terpikirkan, sekarang tuh ada BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk mungkin buat perangkat desa juga, ini kan ada BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin jadi perhatian terhadap dunia pendidikannya guru ngaji itu sangat luar biasa Pak ya. Guru ngaji juga, bahkan di Marga Mukti itu kemarin pendaftaran awal itu sampai 118 orang. 118. Ya, yang mungkin itu yang lolos, terus mungkin dengan berbagai hal dan itu ini. Sekarang itu kurang lebih sekitar 100-an yang sudah mendapatkan tunjangan per bulan itu. Alhamdulillah mereka sekarang sudah luar biasa ya begitu pemerintahan ya. ini. Dan itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi mereka yang tadinya mungkin kemampuannya tidak tereksplor. Nah, sekarang kan ditantang untuk mengajar di sekolah yang biasanya hanya ngajar di masjid, ngajar di madrasah atau ngajar di rumah. Sekarang harus ke sekolah. Awalnya kelihatannya begitu berat. Tapi sekarang kita kasih pemahaman, kasih support bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperlihat kemampuan kita dan untuk mendermakan, mensodokokan ilmu yang kita miliki. Betul. Alhamdulillah sekarang mereka akhirnya jadi semangat. Yang tadinya orang tua yang hanya biasa ngajar di rumah, tapi sekarang harus ke sekolah. Mereka sekarang bilang terus bisa menambah wawasan juga ya. Kayak biasa di rumah dia ke sekolah. Nah, itu walaupun ya sedikit tantangan mungkin rasa rasa bimbang atau ragu Pak ya. Tapi setelah beri pengarahan alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah. Pak, mungkin sebagai ucapan nih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna sekarang. Ya. Mungkin Pak Bupati, alhamdulillah dari Desa Marga Mukti khususnya mungkin, dan pasti itu hampir semua kepala desa merasakan yang sama. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari Pak Bupati untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung. Sudah terasa walaupun belum 1 tahun, perkembangannya luar biasa dan kami merasakan betul-betul karena dulu Pak Bupati dari Bapak Bupati pernah jadi kepala desa sehingga merasakan apa yang dialami oleh para kepala desa. Dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Bupati tetap sehat dan mungkin bedas akan semakin bedas sehingga mungkin dari Marga Mukti mengucapkan bedas gitu. Ya. Itulah mungkin pemirsa yang menonton begitu semangat Bapak Haji Udang Kusnadi ini sebagai kepala desa, katanya mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah Kabupaten Bandung melalui program bedas ya. Yang mudah-mudahan Pak mungkin Kabupaten Bandung dengan program bedas begitu maju meningkat dan apa yang dicita-citakan diharapkan akan terwujud. Karena niat yang baik mungkin akan menghasilkan karya yang baik dan negara yang baik maupun Kabupaten Bandung. Pemirsa, itulah mungkin berbincang-bincang saya sejenak atau berbincang santai dengan Bapak Haji Udang Kusnadi, Kepala Desa Marga Mukti yang begitu semangat
dan begitu agamis dalam menerapkan berbagai aturan dan bijaksana juga, dan sebagai luapan hati dan niat dari awal mungkin ingin mengembangkan, ingin memajukan desa Margamukti yang lebih maju, Amin. lebih meningkat dan lebih agamis. Itu mungkin cita-cita mungkin dari awal Pak Haji Odang Kusnadi yang ada di desa Margamukti. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Terima kasih pemirsa. Cukup sekian bincang-bincang santai bersama Bapak Odang Kusnadi, Kepala Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu dan tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.